Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uswah pada podcast Gudang Gorden, cerita seru untuk kita semua. Nah, kebetulan di sini kita sudah kedatangan rekan kita dari toko Gudang Gorden. Di sini ada Mas Roji. Silakan Mas Roji untuk memperkenalkan kepada rekan-rekan semua atau kepada penonton setia Gudang Gorden. Halo guys, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fahru Roji ya. Biasanya dipanggil di sini Oji gitu. Apalagi ya? Mas Roji bergabung dari Gudang Gorden. Kira-kira dari kapan Mas Roji biar teman-teman semua di sini pada tahu? Oh, bergabung. Saya sih di sini udah tahun berarti 2023. Oh, 2023. Iya, menuju 2025 sekarang. Oh iya, siap, sudah lumayan lama ya Mas Roji. Mas Roji di sini sebagai apa nih bagian kerjaannya di Gudang Gorden? Saya kalau di sini sih kalau untuk sekarang ditunjuk sebagai divisinya untuk di media gitu. Wah, di media nih teman-teman. Jadi kalau di Gudang Gorden di channel YouTube ada atau mungkin di media sosial lainnya ada video-video bagus. Nah, ini dari hasil Mas Roji. Oke Mas Roji, ini kan kita temanya cerita seru nih. Jadi mungkin boleh nggak nih sharing-sharing ke teman-teman yang lain, kira-kira ada cerita seru apa aja nih yang menarik yang Mas Roji mau ceritain? Cerita seru paling pas lagi pemasangan gorden kali ya. Pemasangan gorden gimana tuh? Oh iya, teman-teman, jadi selain media Mas Roji di sini sebagai teknisi juga, betul ya? Iya, teknisi sebagai juga. teknisi Gudang Gorden. Nah, mungkin di balik teknisi itu ada cerita seru apa nih? Seperti yang tadi saya bilang tuh ya, banyak banget cerita-cerita seru ya, cerita unik ya. Ketika pas saya lagi masang ataupun ngambil gambar untuk media ya, saya waktu itu ketika pemasangan sama rekan saya ada si namanya Mas Bayu. Nah, ceritanya kita tuh sedang melakukan pemasangan di suatu rumah gitulah ya. Rumahnya lumayan cukup besar lah gitu. Di daerah mana tuh, Mas? Daerah Serpong, BSD. Serpong. Jauh juga ya? Jauh, lumayan. Ya, jauh. Itu ceritanya kita membagi tugas tuh antara saya dengan Mas Bayu. Nah, usut punya usut, kita berbagi tugas itu supaya pekerjaan kita lebih ringan dan lebih cepat. Ternyata karena saya waktu itu kebelet mau ke kamar mandi lah ya gitu. Saya ceritanya dari kamar yang atas mau ke kamar mandi itu ada di bawah, khusus kamar mandi untuk tamu lah gitu. Ketika saya turun di bawah, saya bingung, ini rumahnya gede banget. Saya turun ke bawah nggak ada orang, mau nanya ke siapa gitu. Biasanya kan ada pembantunya. Kemudian tuh saya nyari orang nggak ada. Bingung kan ya mau nyari kamar mandinya ke sebelah mana gitu, saking besarnya tuh rumahnya. Rumahnya saking gede banget ya. Gede banget. Nyasar itu. Sampai ketemu sama supir. Supir di depan dong, Mas. Sampai ke depan tiba-tiba tuh ada di dapur. Ada di pantry buat Nyasar, ya? buat supir gitu. Nanya, nyari apa Mas gitu. Saya nyari kamar mandi Pak gitu. Tadi saya dari atas, tapi kok tembusnya ke sini ya gitu. Oh, bukan ke sini, ada yuk. Saya antar katanya buat kamar mandi khusus tamu katanya. Ada dianterin tuh. Terus pas mau pulangnya lagi, saya bilang ke supirnya tuh, Pak, tungguin saya ya gitu. Saya takut nyasar lagi. Untung pas sudah selesainya ditungguin jadi supirnya. Jadi minta antar ke kamar yang sebelumnya karena jalannya takut lupa saking besarnya tuh rumah. Akhirnya dianterin lagi tuh sama supir gitu. Tapi kalau mau turun ke bawah lagi langsung ke ruang tamu aja Mas, katanya belok kiri gitu. Oh siapa ya, saya bilang. Nah itu teman-teman ya, salah satu cerita dari Mas Roji. Ternyata Gudang Gorden itu pernah melakukan pemasangan yang memang rumahnya sangat besar, sampai-sampai teknisi kita mau ke kamar mandi aja bingung gitu, letak kamar mandinya di sebelah mana karena saking besarnya itu rumahnya. Kalau dari media sendiri gimana Mas? Ada yang seru nggak nih yang bisa di-share? Kalau untuk media yang seru-serunya tuh paling ya ketika kita lagi iseng aja gitu, lagi pengen iseng aja gitu kan, ngambil gambar-gambar yang teman kita lagi melakukan hal-hal lucu kayak lagi bengong tuh kadang saya ambil fotonya kan.
atau saya ambil gambarnya gitu buat apa video iseng-iseng lah hitungnya. Dan kadang juga memang dari Gudang Gorden itu kita suka ngadain event atau misalnya kayak gathering gitu, dan kadang memang gambar-gambar seperti itu dibutuhkan nih untuk seru-seruan. Jadi kadang ada foto-foto betul. candid, ada yang lainnya. Nah itu memang kadang diperlukan juga sih untuk event-event tertentu gitu. Dan di Gudang Gorden ini Mas Roji tuh punya kebiasaan yang unik dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Bisa diceritakan nggak Mas Roji kira-kira apa tuh? Kebiasaan saya itu kadang kan ketika lagi mengerjakan sesuatu suka tidur tiba-tiba gitu. Ketika saya lagi ngedit keseringan tuh saya lagi ngedit, saya lagi ngeliat itu tiba-tiba tuh apa namanya matanya merem, tapi matanya doang merem, ininya tetap gini jalan. Orang kadang kan ngajak ngobrol kan tiba-tiba apa namanya ngajak ngobrol pas orangnya ngeh, lah orangnya tidur gitu. Akhirnya ditepok dulu tuh, gitu kadang kan suka dibilangin matanya merem gitu, tangannya gerak-gerak, bisa begitu katanya. Iya bener banget sih teman-teman. Jadi Mas Roji itu di Gudang Gorden dia tuh salah satu karyawan yang lumayan aktif. Jadi dia tuh apa aja dikerjain. Karena apa sih sebetulnya dia bergerak terus itu karena dia kalau diem sebentar aja dia akan langsung tidur, makanya dia perlu terus-terusan bergerak. Ini diem bentar lagi juga kayaknya tidur nih. Udah sedikit kreyep-kreyep matanya nih. Udah kreyep-kreyep nih, udah ngantuk. Mas Roji udah punya istri belum nih? Kayaknya di sini berharap pada jomblo nih penonton nih. Alhamdulillah saya sudah menikah 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Wah, penonton kecewa ya. Mas Rojinya sudah punya istri. Asal dari mana Mas istrinya? Kalau istri saya jauh di jauh. Iya, luar kota. Dari Subang. Subang Nanas. Kalau Mas Roji sendiri rumahnya di mana? Kalau saya asli Betawi, saya di Jakarta. Asli Betawi, guys. Oh iya, Mas Roji kan di Gudang Gorden gabung mulai 2023 ya? 2023, berarti kan udah mau setahun ya? Tahun 2024 udah mau 2 tahun ya? Mau 2 tahun, jalan 2 tahun. Nah, sebelumnya Mas Roji sebelum masuk Gudang Gorden tuh sebelumnya kerja apa sih? Sebelumnya saya kerjanya kayak ojol gitu sih. Ojol. Terus ketika itu saya bilang kalau ngojol doang kayaknya kurang apa ya, tanggung jawabnya kurang lah gitu. Betul. Kan kadang kan suka bangun siang gitu. Betul, seenaknya lah ya iya, istilahnya seenaknya. Dari jam kerja juga. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari kerja tuh. Saya cari kerja sana sini, cari info juga kan dari relasi saya tuh. Adalah salah satu teman saya tuh ngasih info katanya. Ini di tempat gue ada lowongan kerja katanya, mau nggak gitu. Jadi dari teman yang emang udah masuk di sini ya. Gitu. Saya bilang ditanya itu di mana katanya. Ada di PKP katanya, Gudang Gorden. Nah di pikiran saya tuh Gudang Gorden tuh saya kira tuh gudang pabrik gorden gitu kan. Gitu, yang emang produksi gorden gede gitu ya. banget gitu kan saya mikirnya gitu kan, paling angkat-angkat barang atau gimana gitu kan. Karena waktu itu saya sempat ngelihat kayak ada pabrik gitu di daerah PKP gitu kan. Ya ternyata pas saya masuk sini tuh ternyata emang bukan gudang kayak seperti biasa ya. Berarti di luar ekspektasi ya. Iya gitu. Di sini tuh apa ya, Gudang Gorden itu karena di sini tuh tempatnya gorden terlengkap ternyata di Jakarta Timur gitu ya. Ya betul. Jadi memang Gudang Gorden ini salah satu toko terlengkap di Jakarta Timur, bukan Jakarta Timur saja sih, tapi insya Allah di Jabodetabek kita toko gorden terlengkap. Nah setelah masuk tuh Mas Roji kan pertama dari ekspektasi udah berbeda nih, ternyata bukan tempat pabrik gorden gitu kan. Nah kira-kira setelah masuk tuh bayangannya Gudang Gorden tuh seperti apa sih gitu, ternyata gambarannya. Awal saya masuk tuh pertama ya saya bingung kan ya, ini apa namanya, ekspektasi saya berbeda. Saya kira tuh pertamanya gudang, ternyata bukan. Nah terus saya bilang ke teman saya nih, sebenarnya nih kita kerjanya apa gitu kan. Bingung. Iya, terus akhirnya dijelasin lah di sini tuh kerjanya banyak katanya gitu kan. Pertama mulai dari teknisi dulu, kita di sini di trainer dulu selama beberapa bulan gitu kan. Sampai akhirnya saya tuh mengerti banyak beberapa hal lah. Nah yang saya suka kerja di sini tuh apa ya, saya tuh hitungan di sini tuh sekolah deh, kerja tapi sambil kayak sekolah gitu. Banyak pelajaran yang bisa diambil betul. Banyak pelajaran yang bisa diambil.
apa ya, dari mulai ketika saya di sini tuh apa ya, ketika disuruh presentasi gitu. Jadi setiap bulannya kita tuh harus wajib laporan apa pekerjaan kita tuh apa aja gitu kan. Saya pertama awal mikir, kata saya ya, sebenarnya ini kita kerja apa gitu kan. Setiap bulan tuh harus laporan gitu. Harus Seperti sales gitu kan. Saya pikirnya kayak sales padahal teknisi gitu saya bilang. Nah, ternyata apa ya, laporan kerja itu wajib dan penting juga ya. Betul. Supaya tuh ketika kita diperiksa tuh kita tuh apa ya, bekerjanya tuh ada perkembangan atau tidak gitu. Supaya menjadi lebih baik lagi kan. Kan nggak mungkin kita kerjakan di situ-situ aja gitu. Pasti harus berkembang juga. Iya, sebetulnya kenapa di gudang gorden itu selalu laporan atau yang lainnya, sebetulnya itu wujud kinerja kita sudah sampai mana sih, perkembangan kita juga sudah sampai mana sih. Dan berarti Mas Roji dari awal itu kan ngojol ya, istilahnya sangat berbeda ya, dunianya sangat berbeda ketika masuk ke gudang gorden. Dan Mas Roji, kira-kira ada perubahan apa aja sih di diri Mas Roji yang Mas Roji rasakan ketika sudah masuk ke gudang gorden? Waduh, banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Dulu ketika saya ngojol tuh bener-bener apa ya, dari rasa tanggung jawab aja deh. Betul, Terus saya ya. nggak ada sama sekali gitu kan. Dari yang mulai bangun siang gitu kan. Terus ketika berbicara sama orang lain itu tutur katanya berbeda. Ketika masuk ke gudang gorden ya kayak benar-benar diajarin aja gitu. Ya, betul. Tidak tanggung jawab kan, seperti apa namanya, datangnya nggak boleh telat gitu. Pertama Harus tepat dari waktu. segi waktu, betul ya. Di sini kita harus kita lebih menghargai. lebih diatur ya. Terus dari cara berbicaranya gitu kan, ketika berbicara sama apa orang gitu kan, setiap orang kan pasti punya level yang berbeda-beda lah ya. Betul. Dan saya tuh pernah diajarin ya, ketika kita berbicara tuh kita tuh pastikan jangan pernah apa ya, posisinya tuh di atas ataupun di bawah gitu. Jadi kita apa ya, sesama orang tuh harus ya setara lah. Betul, harus setara. Jadi ketika mungkin kita bertemu bukan di bawah kita sih istilahnya, ketemu siapapun ya kita harus menempatkan diri kita setara dengan mereka, entah itu dari mungkin jabatan mereka lebih tinggi ataupun yang lainnya, ya kita usahakan kita harus bisa memposisikan diri kita seperti mereka. Dan dari segi melayani juga mungkin di sini kita dituntut untuk tidak membandingkan siapa customer kita ya gitu. Betul. Jadi di sini kita diusahakan melayani dengan baik siapapun customer kita gitu. Betul. Dari berarti yang paling dirasakan itu dari segi tanggung jawab ya, lebih bertanggung jawab. Dan kalau dari untuk komunikasi dan yang lainnya, Mas Roji juga merasakan ada perubahan atau gimana? Komunikasi ya benar, karena apa ya, semenjak masuk sini tuh saya kan setiap apa ya, hampir sebulan kadang bisa 2 kali atau 3 kali tuh kita tuh mengadakan briefing di awal apa ya, awal shift lah ya. Jadi kita memberikan apa yang namanya, menyampaikan apa ya, suatu apa namanya sih, materi-materi untuk teman kita lah, sedikit ilmu atau pengarahan gitu kan. Nah di situ kita diajarkan untuk apa ya, cara berbicara depan orang banyak gitu. Supaya tidak malu, supaya nggak grogi juga, dan supaya apa ya, ngomongnya itu nggak apa ya, nggak au gitu. Betul, lebih terbiasa ya ketika kita berbicara sama orang. Dan itu Mas Roji merasakan perkembangan di situ berarti ya? Iya benar-benar. Yang tadinya kan saya kan kalau ketika ada ini ya, orang banyak lah, misalkan di keluarga gitu ya, kita suruh apa pembukaan atau apa ngomong gitu kan, itu rasanya malu banget, nggak pede gitu kan. Grogi ya, gemeteran duluan ya. Tapi pas semenjak masuk sini gitu, ketika di keluarga pun ada acara atau di mana tuh saya pede banget, saya paling pede gitu ngomongnya gitu. Jadi alhamdulillah ya teman, memang jadi teman-teman memang di Gudang Gorden itu kita membiasakan untuk selalu mengadakan acara briefing. Briefing itu fungsinya mungkin selain mengeluarkan ide, pendapat atau mungkin kegelisahan, di sini juga kita sebetulnya membiasakan agar tim Gudang Gorden itu terbiasa berbicara di depan. Jadi kalaupun nanti mereka istilahnya sudah tidak di sini atau dimanapun, mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Ya, betul. Oh, berarti memang Mas Roji di sini
sangat banyak perubahan yang dirasakan ya. Iya, betul. Setelah masuk itu Mas Roji ke gudang dulu ya awalnya atau langsung teknisi waktu itu? Pertama dari gudang dulu. Mm-mm. Kita tuh harus sebelum terjun ke lapangan katanya ya. Mm-mm. Kita tuh harus pertama menghafalkan produknya Mm-mm. dan kegunaan produk itu tuh buat apa sih gitu. Nah, pentingnya tuh supaya kita di lapangan tuh mengerti gitu cara menggunakan alat tersebut gitu loh. Jadi awal mula tuh di gudang, lalu setelah itu berlanjut ke teknisi ya. Iya, ke Nah, lapangan. jadi sebetulnya lebih lama di teknisi berarti sebelum media ya. Iya, benar-benar. Nah, di pengalaman di teknisi nih, kira-kira kan Mas Roji awalnya dari istilahnya belum pernah lah ngalamin yang kayak masang gorden, yang kayak gitu kan. Nah, itu ceritanya gimana nih waktu awal mula masuk ke teknisi? Awal mulanya tuh saya bener-bener nol banget ya di dunia pergordenan itu ya. Gimana cara masangnya, cara merawat gorden itu seperti apa gitu. Saya tuh pertama awal-awal tuh saya ketika saya diajak ya suruh memperhatikan dulu gitu. Gimana cara memasang gorden yang benar gitu kan, terus cara membuka atau menutup gorden yang benar gitu. Terus apa ya, pada akhirnya ya saya terbiasa lah sampai sekarang gitu kan. Sekarang udah banyak lah ya masang di mana-mana, udah biasa ya. Betul. Selain masang gorden rumah nih, Mas Roji suka masang apa lagi sih biasanya kita di gudang gorden ini? Oh iya, saya tuh pernah masang di beberapa rumah sakit, udah pernah di rumah sakit. Sering rumah sakit ya. Rumah sakit besar gitu. Saya apa ya, di gudang gorden ini bukan cuma gorden untuk rumah gitu kan, tapi di sini tuh juga ada gorden buat kantor ada kita, gorden buat rumah sakit ada, gorden buat rumah apalagi kan, pokoknya lengkap lah di gudang gorden Lengkap di sini ini. semua ada ya. Nah, kalau dari segi kesulitan nih, menurut Mas Roji ya, antara masang gorden rumah biasa dengan gorden rumah sakit, itu tingkat kesulitannya tuh seperti apa sih? Tingkat kesulitannya antara dua itu ya cukup jauh ya. Yang pertama kan kalau rumah sakit itu kebanyakan kita masangnya tuh di plafon gitu. Nah, kalau rumah kan kita di tembok, tinggal ngebor udah pasang. Lebih simpel ya Lebih kalau di simpel rumah ya. Tapi ketika di rumah sakit kita tuh benar-benar harus apa ya, berpikir tuh, namanya rumah sakit kan nggak mungkin ketika ada orang sakit dirawat itu ketiban gorden kan nggak mungkin. Nggak mungkin, lucu betul. ya. Orang sakit tambah sakit dong ya. Tambah sakit itu namanya. Jadi tingkat kesulitannya memang jauh berbeda ya. Iya, jadi apa ya, bagaimanapun caranya supaya gorden itu nggak jatuh gitu dari atas plafon gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar ngecek yang namanya di atas plafon tuh harus ada bajaringan atau holo gitu supaya si gorden itu nyekrupnya kuat gitu. Betul-betul aman gitu ya, dipastikan aman. Nah, kan Mas Roji udah sering nih pemasangan di rumah sakit ya. Ada cerita seru nggak nih pas saat masang di rumah sakit? Di rumah sakit, paling adanya di rumah customer. Oh, di rumah customer. Di rumah customer. Di rumah customer. Di rumah sakit belum ada, misalnya kayak orang lagi sakit, Mas Roji tetap masang, itu belum pernah ketemu ya? Oh, kalau itu ada sih paling perbaikan aja. Oh, perbaikan aja. Tapi ada pasien. Ada pasien, tapi itu perbaikan bukan dari orderan gudang gorden, bukan. Jadi dari gitu. orderan orang. Nah, rumah sakit itu minta tolong Perbaikan ke gudang gorden ya. Tapi dengan syarat tuh membeli beli alat-alatnya dari kita karena alat tersebut udah rusak Udah gitu. rusak. Oh, gitu. Dan di situ ada pasien. Ada pasiennya. Sampai pasiennya ngeliatin aja, nanya-nanya, "Mas, ini dari mana?" katanya gitu kan. Kalau yang tadi yang di rumah itu orangnya sakit juga atau gimana, Mas Roji? Oh enggak, kalau ini orangnya belum nempatin. Orangnya belum nempatin. Iya. Terus Jadi gimana tuh? ceritanya tuh pas ketika kita lagi masang, nah di situ kita kan yang bertanggung jawab adalah mandornya. Nah, mandornya itu masih saudara lah sama yang punya rumah. Ketika itu kita masang semuanya tuh sudah kelar, tinggal satu kamar nih yang belum nih ceritanya. Udah pikirannya tuh sudah udah tiki-tiki kelar nih, tinggal satu gitu kan. Ada satu lagi nih. Ya, gitu. saya beres-beres aja udah, kata rekan saya sama Bayu juga itu. Oh, Bayu. Kata Bayu, "Ji, tinggal satu nih, udah kamu beres-beres aja gitu, biar saya yang ngerjain ini gitu." Ketika saya lagi beres-beres, si Bayu teriak, "Oh Ji," katanya gitu. "Ji, tolong," katanya. Saya bilang, "Kenapa sih Bayu?" gitu kan, atau nyangkut atau gimana kan. Iya. Lari ke atas tuh.
Saya bilang, lah kok baru nyampe tangga tuh ya, lah kok banjir, saya bilang ini ada apa nih gitu. Oh Ji katanya. Nah si Bayu tahu-taunya udah basah Oh bajunya. gitu, kenapa tuh? Saya bilang, Bay kenapa? Dia lagi begini aja. Pas dibuka, nyembur ke saya. Ya, Ya Allah Bay, kenapa? Saya bilang gitu. Ini pas dibor taunya ada pipa katanya. Aduh, saya bingung banget itu. Saya berdua bener-bener apa ya, mikir keras tuh. Ya Allah katanya, saya bilang, ini mau nggak mau harus ngebobok tembok gitu. Iya. Karena kan pas kita ngebor tuh kita nggak tahu kalau ada air. ada Oh, air. bener. Itu termasuk kejadian langka juga ya, Benar, maksudnya benar. jarang ada pipa air yang memang lokasinya dekat kusen kan, itu memang benar. jarang ya. Terus itu gimana solusinya? Banjir dong ruangannya. Bukan banjir lagi tuh. Sampai Bayu lagi mikir, saya sama-sama mikir tuh sambil ngepelin airnya biar nggak banjir. Soalnya kan di lantai atas, lantai 2. Jadi sampai ke bawah. Iya, sampai ke bawah. Sampai Nah, ke bawah. itu akhirnya saya pel-pelin tuh, saya ambil ember, terus saya buang ke kamar mandi supaya airnya nggak ke bawah kan. Kalau ke bawah kan tambah gawat juga tuh. Iya. Akhirnya saya panggil saya telepon ke kantor dulu pertama, minta tolong lah gitu kan, perbantuan atau gimana solusinya gitu. Akhirnya datanglah tuh rekan kita Mang Endang gitu kan. Dari situ juga, nah kebetulan dari inisiatif tim kita ya, alhamdulillah inisiatifnya tuh kuat tuh. Nelpon ke mandornya gitu kan, Pak ini gimana Pak gitu kan, tim kita mengalami apa namanya kesulitan nih katanya, ketika ngebor itu langsung tembus ke pipa air katanya. Akhirnya datang tuh. Nah di situ sama-sama berunding tuh kita berempat tuh sama rekan saya sama mandornya juga. Nah, akhirnya mau nggak mau kita ngebobok temboknya tuh, kita bikin kotak, peralonnya kita tambel. Kata mandornya, udah Mas nggak apa-apa. Nanti apa namanya masalah temboknya saya yang nambel katanya biar rapi katanya gitu. Udah Masnya lanjutin aja katanya gitu. Kalau bisa agak digeser aja Mas biar nggak kena pipa gitu kan. Iya. Dari situ udah tuh benar-benar apa ya? Ketika saya sampai sekarang lah, kalau mau masang tuh benar-benar hati-hati banget. Ya, Namanya takutnya kan di balik tembok tuh kan kita nggak tahu antar ada pipa air atau kabel listrik ya kan. Betul. Kalau untuk terkait yang di dalam tembok begitu, dari pihak Gudang Gorden menyediakan alat nggak sih untuk mendetek kira-kira ada barang atau apa yang di dalam tembok itu, kita udah punya belum sih dari Gudang Gorden? Nah, dari Gudang Gorden sih sekarang udah ada ya. Udah ada ya. Detektor untuk apa ya, kita ngecek kabel atau pipa gitu kan, tuh alhamdulillah udah disediakan gitu dari Gudang Gorden. Karena Gudang Gorden ini timnya tuh apa ya, selalu mengambil apa ya pelajaran ketika mendapat masalah gitu. Jadi ketika masalah tersebut kita diskusikan bareng-bareng gitu kan, kita jadikan suatu pelajaran yang sangat berharga gitu. Oh gitu, betul. Dan Gudang Gorden itu mungkin tadi kan Mas Roji ceritain kita alat detektor juga udah punya. Selain alat detektor, di pemasangan itu Gudang Gorden punya alat apa lagi sih? Alatnya lengkap ya, sampai apa ya, saya beberapa kali tuh ketika masang tuh apa ya namanya, orang tuh pada canggih ya alatnya gitu kan, udah lengkap banget ya gitu kan. Bahkan sampai orang tuh mikir, saya pernah waktu itu masang di markas TNI. Oh, di markas ya, TNI? di Mabes tuh. Terus sampai Pak TNI-nya tuh bilang, keren banget ya tukang gorden aja sampai alatnya seperti ini gitu loh. Yes. Karena kita kan untuk mengukur apa namanya, lurus itu bidang itu kan kita menggunakan laser gitu kan. Sini ada laser. Terus untuk bornya juga kita yang apa ya, yang paling cakep lah. Udah ya, yang paling canggih lah ya. Untuk obengnya juga segala macam. Kita tuh untuk alatnya aja sampai 1 kontainer lengkap. Masya Allah teman-teman. Jadi memang Gudang Gorden ini kita selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer kita. Jadi dari segi alat pasang pun kita usahakan kita membawa selengkap mungkin. Bahkan vakum juga kita bawa ya. Bahkan vakum juga kita bawa. Jadi jangan sampai nanti ketika kita melakukan pemasangan di rumah customer, kita rumahnya jadi kotor gitu. Makanya untuk menghindari itu kita vakum pun kita bawa. Benar. Terus Mas Roji nih, pemasangan kira-kira kan jendela sekarang bervariasi ya. Untuk kira-kira untuk yang jendela tinggi-tinggi seperti itu pernah nggak sih melakukan pemasangan?
Oh, sering. Sering ya? Iya, bahkan pernah kita ngerjain jendela tuh sampai 10 meter lebih kalau nggak salah waktu Wow, itu. Masya Allah tinggi 10 meter, tim teknisi gudang gorden sudah pernah Ya. melakukan pemasangan. Nah, itu kira-kira kalau tinggi seperti itu yang dilakukan tim teknisi seperti apa sih dari segi peralatan atau yang lainnya? Nah, kalau dari alat kan kita ya alhamdulillah udah lengkap ya, dan untuk apa ya? Pemasangan seperti itu kita alhamdulillah sudah punya yang namanya scaffolding. Wow, Nah, udah punya scaffolding sendiri ya? Jadi tuh ke apa ya? Supaya dapat menggapai apa ya? Yang tinggi Yang lah tinggi-tinggi, istilahnya. benar. Oke, jadi itu kita memang gudang gorden tadi seperti yang dijelaskan Mas Roji, kita scaffolding juga ada. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton yang punya jendela tinggi, jangan ragu kalau misalnya mau pesen gorden di toko gudang gorden, karena selain barangnya yang lengkap, peralatannya lengkap, di sini juga kita akan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin. Nah, itu tadi cerita menarik dari rekan kita Mas Roji ya. Nah, mungkin untuk podcast kali ini mungkin cukup sampai di sini. Nah, ini terakhir nih Mas Roji. Iya. Kira-kira buat penonton setia Gudang Gorden, apa nih kira-kira pesan-pesannya? Untuk apa ya? Pesan-pesannya, oh ya, untuk apa kamu semua ya, apa untuk yang malas keluar rumah gitu kan, ketika untuk mau nyari gorden tuh malas keluar rumah gitu kan, kita tuh apa ya, cukup dari handphone aja udah bisa gitu kan. Nah, caranya gimana? Kita ketik tuh di Google kita pesan gorden ID. Nah, dan nanti di situ tim kita akan menghubungi itu kan, untuk orang-orang yang sekarang kan mageran ya, Betul. dikit-dikit apa ya nggak mau keluar gitu kan. Sekarang kan apa-apa tuh dari handphone gitu. Betul. Nah, kita bisa tuh dari handphone dengan mengeklik, atau juga bisa kunjungi sosial media kita nih. Kita nih ada pertama di TikTok juga ada gitu kan, di Instagram ada, di Facebook ada gitu kan. Untuk webnya yang tadi saya bilang ya, pesan gorden ID gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Roji atas ceritanya. Dan betul sekali kalau bagi teman-teman yang ingin pesen gorden dan malas keluar rumah, bisa langsung saja ke website kita di pesangorden.id. Nah, di sana ada nomor admin kita. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi dan nanti tim kami yang akan langsung datang ke rumah Anda. Iya, betul. Oke, mungkin itu saja cerita dari kita berdua. Jangan lupa nantikan podcast selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.